A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur tadi barusan kita berzikir walaupun hanya sebentar sekali ya. Tadi berzikir dengan tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikiran yang dahsyat. Upayakan satu hari harus di atas 100. Kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatan indar rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah, sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Satu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW paling banyak berzikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sering sekali engkau berzikir ini. Ya karena istrinya selalu nempel, ya kan? Jadi Nabi kok selalu zikir ini? Ditanya kenapa ya Rasulullah? Karena ini perintah Allah. Dan ternyata beliau membaca surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal, apabila telah datang kepada engkau pertolongan Allah dan kemenangan. Ra'aitan nas, kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong secara masif. Fasabbih, satu, bertasbih, bihamdi rabbika, bertahmid, wastaghfir, istighfar, innahu kana tawwaba. Tasbih, tahmid, istighfar, taubat. Ini perintah Allah. Dan ayat ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW sebentar lagi akan wafat. Maka pada akhir hayat beliau paling banyak berzikir adalah subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu. Nah, digabunglah dengan tadi hadis yang pertama, jadilah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, mudah-mudahan ini dihafalin dan dikerjain sambil nyetir daripada nyanyi-nyanyi. Sepanjang jalan kenangan, ya nangis ya, mendingan berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Bisa ya? Ya. Kalau bisa di atas 100 ya. Salam dan salat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari ini saya dikasih judul. Ini yang menentukan judul bukan saya ya, jemaah. Jadi permintaan dari jemaah. Saya sih apa aja judulnya boleh lah gitu kan. Apa ada cinta pun boleh gitu kan. Nah, ini judulnya ngeri banget nih judulnya. Judul apa nih? Dikasih judul Pak Ustadz ngomong ini, siap gitu kan. What can I do for you lah gitu kan. Menghindari gangguan sihir, santet dan hipnotis gitu.
Ya, judulnya kurang gigit ini sebetulnya, tapi tidak apa-apalah. Kok menghindar doang mah gampang. Bagaimana Anda memahami dan menghindari dan mengobati kalau sudah kena, ya kan? Itu panjang. Tapi waktu kita cuma sampai siang. Saya pernah dulu waktu saya akrab dengan Masjid Raya Pondok Indah, dulu banget gitu. Jadi saya diundang gara-gara Masjid Raya Pondok Indah ada ulang tahun waktu itu. Dia ngundang para ustadz tenar, ustadz X, Z, Y, terkenal. Termasuk Ruqyah. Waktu itu rapat saya datang, saya nggak diundang sebetulnya pas lagi ke perpustakaan. Ternyata narok tarifnya puluhan juta, 35 juta apa berapa juta. Pokoknya sampai 30 ke atas lah. Nggak ada duitnya. Saya sih nguping doang di samping. Ngajarin tentang jin, setan, sihir, santet dan seterusnya. Bayarnya mahal banget gitu. Ya karena sudah branded, barang branded kan gitu. Kalau udah masuk TV. Akhirnya udah almarhum Pak GM-nya, Pak siapa? Sampai lupa saya gitu. Tuh Pak Ustadz gimana? Udah saya ajarin gratis, nggak pakai bayar masjid. Akhirnya saya ngajarin dari pagi jam 8 teng, kira-kira sampai jam berapa? Bubaran sampai jam 12 malam gitu. Karena praktek. Nah, kalau sekarang nggak mungkin praktek gitu kan. Bubaran karena setelah diajaran teorinya ada bukunya, panduannya tebal, kemudian saya ajak cara ngobatinya, saat titik-titiknya dan semuanya. Tapi itu paket lengkap lah, full day, pagi sampai malam. Karena praktek saat itu yang sakit-sakit dipraktekkan, gimana cara ngobatinya. Ya, baik, kita ini harus percaya dengan Al-Quranul Karim, betul? Di dalam Al-Quran ada surat jin, betul? Dan kita ucapkan kadang-kala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kata-kata syaitan ini memang makhluk yang nyata, walaupun ada yang mengatakan itu adalah sifat buruk. Enggak, makhluk yang nyata. Ya. Saya tidak secara bahasa kepanjangan jin itu apa, beda jin dengan iblis, setan, kelamaan ya. Jadi saya ngambil tadi, saya lagi mikir ini waktu sampai zuhur, materinya Anda fokus di tentang sihirnya, tentang jin setannya, atau fokus dalam menghindarinya, atau fokus ngobatinya. Karena judulnya menghindarinya dulu gitu kan. Kalau ngobatin nanti saya ajarin ya. Baik, jadi waktu saya baru kembali ke Indonesia, ini curhat. Waktu saya belum ke luar negeri ya, kemudian saya belajar dapat beasiswa dari OKI, Organisasi Konferensi Islam, keluar tahun 80-an, belum ada TV swasta. Pulang ke Indonesia tahun 2000-an sudah ada TV swasta. Di salah satu TV swasta, kalau tidak salah namanya La TV, itu ada nguber-nguber jin, namanya Pemburu Hantu. Pernah tahu ya? Saya pas nontonnya, apa ini? Woi, pakai gamis. Itu semuanya bukan ustadz, itu dukun semua berkedok ustadz. Dan semuanya musyrik. Tapi itu laku, betul? Woi, terus nanti ada orang yang ditutup matanya melukis, betul gak? Pernah nonton gak ini? Ya pernah lah, kalau nggak pernah ya alhamdulillah ya. Jadi ini permainan semua, dan itulah musyrik. Subhanallah. Jin setan itu berkolaborasi mereka. Setan ada dua pasukan, minal jinnati wan, dari jin dan manusia. Subhanallah. Jadi mereka ini berkolaborasi, jin setan ini, bagaimana bisa menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah.
Dosa yang paling tinggi tidak ada di atas itu, yaitu musyrik. Maka banyak kemusyrikan. Nah, dulu saya masih kecil ada kuda lumping, ya. Dulu, saya nggak tahu sekarang. Makan beling, tahu aja ibu. Kuda lumping makan beling. Berdarah nggak? Enggak. Subhanallah. Ada lagi debus, ya, jalan di atas arang-arang yang ada apinya. Dan itu dipraktekkan juga di India yang orang-orang menyembah berhala, ya kan? Oh, di sini prakteknya Bismillah, Allahu Akbar. Gak pakai Bismillah aja bisa berjalan di atas api, itu orang-orang India kan? Betul gak? Subhanallah. Itu semua wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Diterangkan dalam surat Jin. Jadi mereka ya'uduna birijalin minal jin. Mereka minta proteksi kepada jin. Maka bahasa Betawinya nggak kebeler, nggak berluka, dibacok nggak mempan. Ya. Jadi waktu itu diantara salah satu orang para dukun, saya nggak mengatakan ustadz yang di TV yang ngubar-ngubar jin setan itu, dia bikin pelatihan untuk polisi tentara, ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan, gitu. Nah karena saya ada ilmunya, saya ngeliat astagfirullahaladzim, woi ada videonya. Dulu belum ada ini, masih ada BlackBerry lah kayak dulu kan. Saya bilang itu musik semua. Akhirnya saya ngisi di Al-Azhar itu dulu waktu saya dekat dengan Al-Azhar Sisingamangaraja. Itulah maksudnya. Saya bilang itu musyrik. Siapa yang punya ilmu itu ke depan. Saya tanya gitu. Siapa di antara bapak-bapak anak-anak muda ini yang tidak mempan dibacok ke depan? Mesti mempan. Bawa peniti pasti berdarah. Oh dibacok kan pakai golok nggak mempan. Ini nggak usah pakai peniti aja. Kenapa nggak mempan? Karena pakai jin. Al-Quran yang menjelaskan itu. Jadi kolaborasi setan dengan manusia, jadilah ilmu debus, jadilah kuda lumping, jadilah santet bahasanya, jadilah terhipnotis orang. Anda pakai WA aja, WA itu bisa terhipnotis. Ngomong doang, assalamualaikum, kami dari ini, teng, oke diatur, kirim uang. Mohon maaf bahasa kasarnya, jadi linglung, jadi cengok gitu. Walaupun Anda seorang profesor sekalipun, karena yang masuk adalah kekuatan syaitan, kekuatan jin. Ada jemaah saya habis 28 juta. Nah, ditepok doang di jalan, Bu, apa kabar? Udah, emasnya dikasih, tinggal tepok doang. Jadi ini bentuk-bentuk orang Indonesia, ada yang mengatakan santet, ada yang mengatakan apa namanya hipnotis, ada yang macam-macam. Kadang-kala ada barang-barang yang aneh-aneh dalam perut, betul nggak? Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, itu semua sangat amat kecil sekali. Oh ya, karena kita ini jenderal, nggak boleh takut sama kopral. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Allah ngomong ke malaikat-malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini adalah manusia. Maksudnya apa? Ini manusia ini khalifah, pemimpin di muka bumi. Masa raja tunduk sama orang paling bawah? Wattini wazaitun, terus waturi sinina wa hadzal, terus laqad khalaqnal insana fi ahsan itu yang terbaik, dan kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, pencipta yang paling hebat, paling bagus.
nggak ada lagi di atas kita. Maka itu usjudu li Adam, malaikat pun sujud kepada Adam, menghormati. Terhormat kita sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi itu manusia. Subhanallah. Jadi kalau lihat teks-teks Al-Quran, iya ya pemimpin. Bahkan disuruh sujud. Malaikat akhirnya sujud kecuali illa iblis, kecuali iblis. Ini Quran yang ngomong. Kalau dikatakan Al-Quran ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, berarti setan sama jin sama kita cakapan mana? Nah, iya. Kita ini jenderal, paling jenderal bintang 7 kali ya. Bukan 4 lagi deh. Khalifah. Bapak-bapak, ibu-ibu, setan, jin bisa ngeliat kita nggak? Bisa nggak? Kita bisa ngeliat dia nggak? Harusnya kita kalah set terus dong. Logikanya gitu, betul? Dia nggak bisa kita lihat, dia bisa ngeliat kita. Harusnya kita kalah terus, betul? Kenapa dia takut sama kita? Tanya dulu. Karena bisa dihabisin dia dengan amat sangat mudah sekali. Soalnya di pasar depan kita, pasar ada preman-preman, woi, kelihatan nih orang. Itu lebih susah ngusir dia daripada ngusir jin dan setan dan santet. Oh ya iya. Walaupun preman-preman yang suka mabok, yang suka malakin orang, itu juga minal jinnati wan, dari jin dan manusia. Dia itu di bawah, tapi supaya dia dirasakan hebat, dia nakut-nakutin kita, neror, ya. Tahu dari mana Ustaz? Coba nonton film setan di Indonesia paling laku kan? Suser apa? Oh iya itu maksudnya. Udah cepet banget nyambung itu ke spiritus, gitu kan? Innama dzalikumus syaitan, itulah setan, yukhawwifu awliya, dia nakut-nakutin. Emang setan selalu nakut-nakutin. Sundel bolong. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Gak boleh takut kepada mereka, takutlah kepada aku kalau kalian benar-benar beriman. Saya tanya, mereka nakut-nakutin kita, dukun nakut-nakutin kita. Kamu nolak cinta saya, dukun? Itu hafal semua sih. Saya belum ngomong cinta tertolak. Aku pada tahu semua. Jangan ini pada main dukun semua sini ini. Dukun bertindak kur semuanya. Nakut-nakutin. Ini yang ngomong Al-Quran, bukan saya. Saya nanya ini kepada bapak ibu semua. Sekarang saya tanya, mungkinkah, kan sekarang bapak-bapak ibu duduk, mungkinkah saya nyuruh duduklah bapak-bapak ibu? Mungkin nggak? Halo? Nyuruh yang sudah dikerjain itu enggak mungkin, betul nggak? Halo? Bapak-bapak ibu tolong duduk. Saya ulang lagi, tolong duduk. Bingung, duduk kemana lagi, udah duduk. Nah, kecuali saya ngomong ayo berdiri, nah, saya itu jangan duduk, berdiri. Ada yang duduk, maka kata-kata jangan duduk karena ada yang duduk, betul nggak? Oke, sekarang praktek, jangan tidur gitu kan, berandai-andai. Jangan ngobrol karena ada yang ngobrol, berandai-andai. Kalau Allah ngomong, orang-orang beriman, jangan takut sama setan, berarti takut sama ada ini gerak sendiri. Yang ngomong jangan takut sama setan Al-Quran. Buka Qurannya, biar jangan kata Ustaz, kata Allah. Soal Al-Imran, coba buka. Bawa Quran.
Oh, iya, Quran juga, yang HP kayak tinggal klik-klik doang. Al-Imran 175. Nah, ini penting sekali. Jadi perang Badar, setan bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita akan menang terhadap orang beriman, tenang, kita hebat. Nakut-nakutin terus. Ya. Jadi musuh-musuh Islam selalu nakut-nakutin. Israel nakut-nakutin kita. Gitu. Kekuatannya lebih dahsyat dari kita. Jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada aku. Jadi kita nggak boleh takut sama setan. Dengerin tuh, ya, mama, lihat kuburan, apa? Orang pada mati situ pada takut. Yang takut tuh di mall malah berani, jalannya semangat banget. Di kuburan takut, begini ceritanya. Ini jangan tersinggung. Jadi ketika Anda di mall tuh setannya lebih jelek, lebih nyata gitu kan, lebih nyata, lebih mengerikan daripada setan di kuburan. Di kuburan memang banyak setan, dah hadis. Tapi mall juga pasar termasuk tempat-tempat yang banyak setan, hadis bukan dari saya. Nah, ini ada dikatakan sungguhnya mereka nakut-nakutin. Mereka nakutin. Saya santet ya kamu ya. Subhanallah. Saya tidak takut mensantet karena dilarang oleh Allah. Fala takhafum, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Fakhafuni in kuntum mu'min, kalau kalian beriman takut kepada aku. Takutnya kepada siapa? Allah. Pegang dulu itu. Berarti nomor satu adalah tauhid. Nomor satu, kekuatannya dulu di tauhid, di akidah itu. Nah, masalahnya tauhid kita di lisan, tidak di hati. Nah, untuk menghindari ini semua, mau itu syahadat, mau hipnotis, itu dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Nanti ilmu prakteknya saya ajarkan semua nanti insya Allah. Jadi filsafat hidupnya adalah, pedoman hidupnya adalah bagaimana Anda bertauhid. Allahus Samad, hanya bergantung kepada siapa? Allah. Jadi kalau ada takut, ini perintah Allah. Jangan takut berarti dalam keadaan halo. Kalau saya bilang jangan ngobrol, berarti ada yang ngobrol, betul nggak? Jangan tidur, berarti ada yang. Jangan duduk, berarti ada yang duduk, betul nggak? Jangan duduk, berarti ada yang duduk. Kalau berdiri semua ngapain saya bilang jangan duduk? Nah, halo. Nyambung gak nih, gitu kan? Ya, jangan takut berarti kondisinya takut. Artinya apa? Ada kecenderungan manusia takut. Kecenderungan manusia takut sudah ada dalam diri manusia. Ini saya cerita. Ini saya padahal ngetes doang. Jadi saya waktu awal-awal sampai Indonesia, saya bilang ini apa-apaan ini, pokoknya begini, wah, yang pemburu hantu itu kan, pakai gamis putih, gitu. Kemudian konsultasi live itu, Pak Ustadz telepon, rumah saya bagaimana kondisinya, sebentar saya lihat dari jauh, terawang, kan gitu. Saya begini, ini panas di belakang rumah, terasa panas. Dan mati saya, lah iyalah ada kompor, gimana gak panas, gitu. Dapur di situ. Kadang-kadang orang tuh aneh-aneh aja. Subhanallah, ini orang ini bohong semua nih, bohong semua. Jadi akhirnya saya ceramah tuh tentang itu. Pak Ustadz, coba ngobatin orang nih, ada anak saya kesantet tiga-tiganya. Akhirnya buka praktek deh saya. Gratis, nggak ada bayar Rp1. Buka praktek awal tuh. Saya buka sore, pulang kantor baru. Dari jam 4 sampai tengah malam, sampai jam 2 malam, setiap hari. Pasiennya ngantri. Karena saya kecapean terakhir. Udah pasien terakhir jam 12, nggak bilang lagi, besok nyambung. Pak Ustadz, tolonglah teman saya ini. Ya udah atuk sini. Akhirnya saya pasangin headphone, dengerin Quran dulu, saya ngeteh dulu, minum dulu, capek saya,
pasien udah pada pulang nih jam 12. Nah, ngomong lupa nih tinggal satu, lepas. Akhirnya saya ngeliatin, dia denger, udah dengerin Ibu? Gitu. Saya bilang, tahu-taunya apa? Orang udah ketawa, suara itu kayak burung, suara itu apa? Keliru. Itu yang ada di situ tuh masih ada berapa orang kabur semua, kabur. Padahal Al-Quran ngomong jangan takut. Keluar semua. Astagfirullah. Saya diam aja. Udah, segitu. Ketawanya kuntilanak lah kayak gitu. Saya diam aja. Saya nggak ada takut sama sekali. Merinding juga kagak. Biasa aja kali segitu. Akhirnya saya diam aja. Dia ngeliatin saya diginiin. Udah, itu doang. Udah mati saya nih. Takutin Vin, takutin, gantian. Wah, saya gitu. Iseng-iseng saya. Itu langsung diketakutan ngibir. Buang. Nah, di situ ada kasur untuk pasien-pasien yang nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, dia harus terentang, yang lumpuh-lumpuh. Kan saya buka praktek. Di kasur di bawahnya ada balai itu kan, ada kolong. Dia masuk ke situ, jeduk, padahal kepalanya lebih gede daripada jeduk. Mau kemana? Katanya setan nakutin, ditakut. Sebetulnya mereka takut sama kita. Maka mereka ngeliat kita itu mereka takut. Udah buka belum tadi Ali Imran? Bener gak dilarang takut? Yang ngelarang saya apa presiden? Presiden. Kalau presiden nggak usah didengar, bohong. Tapi kalau Allah yang ngomong pasti benar, nggak mungkin bohong, betul nggak? Ibu percaya sama presiden apa percaya sama Al-Quran? Itu subhanallah. Jadi yang sifatnya menakut-nakuti adalah wali-walinya setan. Jadi kalau anda seorang tentara, seorang polisi nakut-nakutin rakyat, berarti anda bukan saya ngomong, ibu yang ngomong, kalau saya mah kagak gitu. Mancing, bukan mancing ini. Buka surat 7 ayat 27, buka. Supaya anda tahu ini Quran yang ngomong, bukan saya. Supaya anda jangan mau ditipu sama dukun berkedok ustadz. Apa? Dukun berkedok ustadz. Banyak gak? Banyak. Pegang ini 27 udah, surat Al-A'raf ayat 27. Nanti ada ketemu gini nih, saya ajarin. Wah, ibu harus berobat nih. Saya ngeliat ada yang dampingin ibu nih. Dia ngeliat setan kayak ada jin gitu. Oh, saya ngeliat rumah ada jin. Saya ajarin biar cepet. Ini ada teorinya semua. Yang instan. Kalau mau betul-betul lama, kelamaan ya. Redaksi Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf ayat 27. Ini redaksi. Kita ini dilarang kalah sama setan. Jangan ngikutin bapak ibu kita yang kalah sama siapa itu bapak ibu kita? Nabi Adam. Ini larangan dari Al-Quran, bukan dari saya. Orang redaksinya ya Bani Adam, berarti kita ini kan, hai anak keturunan Nabi Adam. Berarti siapa? Ya kita, siapa lagi? Ini redaksinya la yaftinannakum, nun taukid di sini. La yaftinannakum, ada tasdidnya. Itu penekanan sungguh-sungguh. Jangan sampai syaitan menfitnah anda, menggelincirkan anda. Jadi memang kerjaannya setan selalu membuat kita tertipu. Lihat nih. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana mereka telah menipu dan menggelincirkan kedua orang tua kita, bapak ibu kita, siapa? Adam dan Hawa. Ini redaksi Al-Quran. Minal jannah, dari surga, akhirnya dikeluarkan dari surga. Nah di sini redaksi, di sini ada kata-kata innahu yarakum, sungguhnya setan itu ngelihat kalian, wa qabiluhu, dan konco-konconya,
dan para kroco-kroconya dan para teman-temannya melihat kalian. Lanjut redaksinya. Lanjut, min haitsu la tarawnahum, yang mana Anda tidak bisa melihat mereka. Ini Quran benar apa enggak? Pasti benar. Berarti kita bisa ngelihat mereka enggak? Ini Quran yang ngomong. Betul? Quran yang ngomong. Tapi Ustaz, ada orang bisa ngelihat, berarti ada kesamaan dimensi. Alam jin dan setan berbeda dengan alam kita, diputus. Waktu saya masih nuntut ilmu tentang dunia jin gitu kan, saya minta permintaan yang diharamkan. Ini kan rahmat Allah. Maksudnya gimana? Karena Allah menutup mata kita tidak bisa melihat alam jin dan setan, betul nggak? Kebayang nggak sih kalau kita di sini bisa ngelihat jin dan setan gitu kan? Ngelihat sama Anda aja, kenapa? Lu sampai ngelihat, kan gimana mengajian? Mending mereka cantik-cantik, kan, ganteng-ganteng, ngeri semua. Ini ketika kita ngomong ini, jin ada yang dengar nggak? Setan ada yang dengar nggak? Ada, gitu. Kata setan, resek lo ngasih tahu lagi, kan gitu. Subhanallah. Jadi mereka bisa ngelihat kita min haitsu la tarawun, yang mana Anda tidak bisa ngelihat mereka. Dimensinya beda. Kalau betul-betul, jadi kalau ada orang yang ngelihat setan ada dua, satu bohong, yang kedua tidak bohong, dia ngelihat karena di dalam tubuhnya ada jin dan setan. Jadi ada kesamaan frekuensi. Maka itu kadang-kala orang yang kesurupan bisa itu, karena memang di dalam tubuhnya ada kesamaan frekuensi. Kalau kita radio beda frekuensi kagak denger, betul? Maksud kesamaan dimensi dan frekuensi itu seperti itu. Jadi kalau Anda ketemu seorang dianggap ngerti agama atau labelingnya adalah ustadz ataupun Pak Haji atau siapa, wah itu lihat ibu ada jinnya, dia dukun atau dia pembohong, dah itu doang dua. Kok gitu Ustaz? Ya karena dia ada kesamaan dimensi. Anda percaya Al-Quran apa percaya dia? Quran mengatakan kita tidak bisa melihat alam mereka. Ini Quran udah pasti benernya. Lihat tadi Pak Haji tadi, Anda bandingkan perkataan dia dengan perkataan Allah, mana yang paling benar? Allah. Itu maksud saya. Ya, ini dulu jangan sampai kita tertipu. Nah, jadi balik lagi tadi mereka itu triknya banyak gitu. Untuk mengelabui manusia. Tadi surah Ali Imran tadi, dia nakut-nakutin kita dengan santai, dia nyakitin kita bisa. Dia bisa bunuh kita, oh bisa. Orang ikut perang Badar, walaupun kabur gitu. Bahkan ada yang berbentuk ular. Zaman Rasulullah SAW saling membunuh, jinnya kebunuh, orangnya juga kebunuh. Nah, maka itu kita harus hati-hati. Tapi mereka biasanya pakai wasilah, pakai sarana untuk membunuh kita. Nah, kendaraannya ada cicak, ada lalat, ada hewan, ada anjing, kendaraan-kendaraan mereka untuk bisa memasuki, menakut-nakuti manusia. Apapun itu semua sebetulnya adalah kecil kalau ada tauhid di sini, ada Allah. Nah, ini yang harus kita latih. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Al-Quran sudah berkali-kali mengatakan syaitan itu adalah musuh yang nyata, aduwwum mubin, musuh nyata. Fattakhidhu aduwwa, maka hadapilah mereka seperti musuh. Rumah ini angker, rumah saya angker, ini gerak sendiri, ini gerak sendiri. Yang ada di sini tolong jangan ganggu ya, please. Tinggal sini tapi jangan ganggu kita lah. Itu dilarang oleh Islam.
jangan ganggu, keluar yang ada di sini. Begitu. Jangan ganggu ya. Memang dijudulin ganggu ente gimana? Yang ada di sini keluar. Kalau nggak saya bakar. Cara ngebakar gimana? Anda membaca surah Al-Baqarah. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai akhir. Baca. Nah, kebanyakan orang yang kena santet jin itu ataupun ke pelet kagak bisa baca Quran. Nah, repot banget. Waktu awal-awal saya, Pak Ustadz, isi pengajian saya kagak bisa pengajian awal-awal di Indonesia. Tiba-tiba ya udahlah di masjid yang dekat Gelora Bung Karno, Albina kalau nggak salah nama itu, ya kan. Saya zikir, saya ngadap ke kiblat nih, ke mihrab. Mihrab itu tempat sholat, mimbar itu tempat khutbah. Zikir. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belum ada pengajiannya, saya nunggu masih sejam lagi pengajian. Jadi belum ada jemaah. Ya ibu, Pak Ustadz, saya sakit, udah hampir 20 tahun nggak sembuh-sembuh, ke dokter nggak sembuh-sembuh. Nah, terus bla 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 bla. Memang wajahnya udah sepuh gitu kan, ya udah wajah tua lah gitu kan. Jadi saya ngeliat gitu. Saya coba ibu, saya gini ngejerit, ngamuk, itu tenaganya, suara kerasnya luar biasa. Yang di luar orang-orang pada olahraga ke masjid semua, ada apa, saya mana ngeliatin, suaranya kan bukan suara manusia. Subhanallah. Oke. Ibu ta'awuz apa Ustaz? Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir. Ayo ibu baca. Ini cuma suara serigala ibu sebenarnya. Nggak bisa. A'udzubillah nggak bisa. Subhanallah. Jadi setan itu sudah masuk dalam darahnya. Hadis riwayat Bukhari. Anda jangan ketakutan, orang dilarang takut, kan Quran yang ngomong dilarang tadi surat Ali Imran kan dilarang takut. Anda nggak boleh takut. Harus berani Ustaz. Iya harus. Nggak boleh takut Ustaz. Nggak boleh. Yang getar banget begitu berarti takut. Masih ajarin saja. Jadi mereka itu lemah sebetulnya. Ya. Kita ini derajatnya lebih tinggi daripada setan. Yang tadi watini wa zaitun, wal karamna bani Adam, redaksi dan kami telah muliakan manusia. Jadi derajat kita lebih tinggi dari kenapa kita takut. Kalau mereka itu lebih hebat dari kita, kita sudah kalah set. Kenapa dia bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat dia? Kan gitu. Halo? Subhanallah, ini apaan ini? Ini isinya apa ini? Nggak tahu, ini pisang. Ini aja bisa ngebunuh setan. Oh ya, coba preman dilempar ini, gitu. Kita dihajar, ditambokin kita. Gitu. Oh ya, ini bisa. Subhanallah. Tahu dari mana Ustaz? Loh, bukankah Anda tahu kisah Nabi Ibrahim dan Ismail pakai kerikil aja dilempar menjadi api, betul? Bismillah Allahu Akbar, betul? Halo? Lempar jumroh yang akhir diabadikan menjadi lempar jumroh. Kan Nabi Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih. Kan ada setan-setan yang ganggu, betul nggak? Emang disuruh pakai tombak, pakai panah, pakai pedang, pakai kerikil doang. Bismillah Allahu Akbar, kan? Jadi Bismillah Allahu Akbar. Ini ada pulpen, ada jatuh terang, oh ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kabur dia. Coba preman pasar dilempar pakai pulpen, kita ditonjok. Betul gak? Lebih serman preman itu. Jin. Tadi aja dia bilang, wow, kabur dia. Subhanallah. Orang kesurupan. Suatu hari saya ini kan konsultan di Highscope.
Konsep awal tuh konsep begadang. Kadang-kadang sampai jam 12, jam 1 baru pulang. Yang konsultan tuh tidak terikat dengan waktu, yang penting selesai. Pulang malam-malam nih, masih nemteknya masih nempel di sini. Dan hobi saya gundul botak gitu kan, karena habis tahalul, habis umroh. Masuk mobil, phone, suara jin setan, wow, kan orang keserupan nih. Saya, Pak, itu suara apa? Keserupan Pak, dari sebelum maghrib sampai sekarang, sampai jam 1 malam, nggak ada capek-capeknya tuh, ngamuk. Suara, akhirnya saya masuk ke mobil, saya ke bawah tuh di kampung orang-orang Betawi. Wih, satu rumah itu baru ngumpul semua. Saya taruh laptop saya. Boleh permisi, ada apaan Pak? Saya mau ngeliat orang-orang pada nonton. Jadi orang kesurupan tuh jadi tontonan. Permisi, saya bilang saya boleh bantu. Oh boleh, silakan. Karena saya pakai baju biasa, mereka nggak kenal saya Ustadz. Minggir, minggir. Gue kesurupan, wow, ngamuk loh, suara keras banget. Saya ngeliatin aja, langsung dia ngomong gini, kamu lagi, kamu, pakai laginya itu masalahnya. Keluar, langsung saya kentut, sadar. Itu belum diapa-apain. Coba di sini ada preman ngamuk, kita keluar, kagak lo mau apa, galakan dia daripada setan. Berarti dia lemah, ya lemah. Lo keluarganya kan kenal, nggak kenal. Tadi kamu lagi. Dan setannya yang kenal saya. Karena saya kalau nguruknya saya hajar habis-habisan. Dia mulut lewat mulut dia tuh. Hati-hati lo ketemu Arifin lo gitu. Ini benar. Jadi Anda tuh tidak boleh takut. Anda harus jadi ditakutin sama setan. Harus ada keberanian. Ya kalau ada rumah angker, keluar dari sini. Gitu caranya. Kayaknya ada setannya nih. Bawa ini, keluar. Jadi harus tegar gitu. Jangan udah kalau di sini silakan aja tapi jangan ganggu ya. Sama aja nanti maling silakan di sini tapi jangan nyolong ya. Maling ke situ nyolong. Tujuan dari situ mengganggu, ngapain? Jadi kadang-kala kita ini salah, orang dibilang kita fattakhidhu aduwa, ngadepin itu seperti Anda menghadapi musuh. Berani gitu, ya. Yang nyuruh berani Al-Qur'an dengan redaksi jangan takut, bukan saya. Karena mereka itu lemah gitu. Kita ini udah ketakutan semua, plus pakai film-film pocong, jalangkung, apalagi yang ngesot tadi apa? Suster ngesot, apalagi nih. Ya apalah kuntil beranak, apalah namanya saya nggak ngerti lah gitu. Film-film kayak gitu. Film itu adalah propaganda setan supaya Anda takut judul. Posat ini angker apaan gitu kan. Subhanallah. Jadi pertama kali mental kita, Anda harus yakin bersama Allah. Caranya, nah ini kita mulai caranya. Nah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, Anda tinggal klik di Google, bacaan-bacaan ruqyah itu banyak. Tapi bacaan itu tidak akan manfaat kalau tidak saya terangkan ini. Ini penting sekali nih. Di sini ada 2 nih gelas. Tadi contoh. Ini pengalaman saya, ini pengalaman. Jadi Anda, bacanya apa? Bacaan apa? Anda semua udah bisa baca Al-Fatihah, nggak ada yang nggak hafal. Bisa mengusir jin pakai Al-Fatihah, bisa. Gitu kan? Yang penting zikrullah. Lihat redaksi Al-Quran, fazkuruni, ingatlah aku, azkurkum, aku ingat kalian. Nah. Saya bikin stiker. Jagalah diri kita dengan memperbanyak berzikir. Itu stiker. Yang dapat stiker tadi malam berarti sudah ada nomor HP-nya ke saya. Karena saya share itu di grup. Lihat, Anda ingat Allah, Allah ingat kita. Berarti kita dijaga. Redaksi hadis. Lihat, ihfadillah
yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya. Ini bahasa Indonesianya. Ini hadis. Kata-kata Allah dan Rasulnya pasti benar, nggak mungkin nggak. Pasti benar. Jagalah Allah, maka yahfazka. Ihfazillah, jagalah Allah, Allah menjaga Anda. Nanti saya terangkan jaga Allah maksudnya gimana. Yang kedua, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Engkau akan mendapatkan Allah di depan Anda. Hadis Rasulullah SAW. Anda tinggal masuk di Google, hadis tentang jagalah Allah, maka Allah jagamu. Tik, pasti dapat. Jangan sekarang, ini sekarang kajian. Ya, langsung klik di Google. Lihat, saya ulangi lagi. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, engkau akan dijaga Allah. Ini janji Allah ya, janji Allah pasti benar. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, Anda akan mendapatkan Allah di depan Anda. Oke, jaga Allah yang nomor satu. Berarti ada dua kata-kata jaga Allah, betul? Yang tadi hadis tadi kan? Kalau Al-Qur'annya itu hadis. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, hasilnya aku ingat kalian. Atau redaksi Al-Qur'an yang lain, lihat redaksi Al-Qur'an, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan Anda seperti orang-orang melupakan Allah, maka oh Allah lupa. Allah nggak mungkin lupa, ente kali yang lupa. Allah maka gak mungkin lupa. Gimana ceritanya? Kan ingatlah aku, maksudnya Allah, maka aku ingat kalian, kan gitu. Nah kalau kita lupa Allah, Allah kagak lupa kita, gitu kan. Jangan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah Anda seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Karena setiap orang inginnya aman, tapi dia tidak aman. Kenapa? Lupa Allah. Karena dia tidak terjaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya anak, kita punya pasangan hidup, betul nggak? Kalau anak mau jalan, nah jaga diri kamu baik-baik ya, betul nggak? Halo? Kita punya ini wajahnya udah wajah cucu nih kan? Anda jangan tersinggung lah, yang masih muda jangan, jangan gitu, biasa aja gitu kan ya. Yang masih muda ya berarti belum punya cucu gitu aja, nggak usah bilang saya dibilang ke nenek-nenek, enggak lah gitu kan ya. Anda kan punya cucu, pasti ngomongin nasihatin jaga diri kamu kan gitu. Saya ajarin menjaga diri itu dengan menjaga satu, aturan Allah. Kalau dia sholatnya belentang-belentong, berarti dia nggak menjaga dirinya. Sholatnya nggak belentang-belentong, subuh sholat, zuhur, tapi sholat cepet-cepet, berarti dia menghancurkan dirinya sendiri. Gitu cara melihatnya. Jaga diri kamu ya nak ya, jaga pergaulan aja. Tunggu dulu, nggak usah bicara pergaulan, bicara sholat dulu. Jadi kalau Anda menjaga diri kamu nak, artinya Anda jaga sholat Anda yang baik-baik, jangan sholatnya cepet-cepet. Tambahin lagi dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, badiahnya, duhanya, tahajudnya, dijaga. Itu menjaga diri, itu maksudnya. Orang memahami kamu, jaga diri kamu, bener sih, nggak ada yang salah. Jaga pergaulan, jangan pakai narkoba, kalau bisa jangan ngerokok, kalau jadi hindari orang-orang yang main musik. Biasanya habis main musik ngerokok, akhirnya narkoba, ganja, blablabla, kan gitu. Oke, betul itu. Tapi maksudnya nomor satu menjaga diri adalah Anda jaga hubungan Anda dengan Allah. Menjaga hubungan Allah dua caranya. Pertama, ikutin aturan Allah, sholat. Yang wajib-wajib maksudnya. Kalau disuruh sholat. Sholatnya jangan cepet-cepet. Subhanallah. Ini saya baru sampai Jakarta nih ceritanya nih. Mata udah riap nih. Baru sampai Jakarta. Di perjalanan kan saya sholat. Di rest area itu kan kita berjemaah, kadang-kadang anak muda sal. Imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ini gimana? Ini sholatnya aja kesurupan, di luar sholat apa lagi? Sholatnya aja kesurupan. Kok Ustaz sholat cepet-cepet itu Anda sudah kemasukan syaitan. Tahu dari mana Ustaz? Dialog antara iblis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngelihat anak sholat cepat, hati-hati, dia tidak menjaga dirinya, walaupun di rumah Anda, walaupun dari rumah Anda. Dia gampang terhipnotis, dia gampang dipelet orang. Allah apa itu? Nih emak-emak di sini nih, ngelihat suami Anda sholat cepet-cepet, hati-hati, Mas, hati-hati di rumah. Ini bukan di luar rumah, di rumah aja sholatnya kayak gini. Karena dia tidak terprotek. Tidak ada satupun yang bisa menjaga diri kita, walaupun kita sendiri. Kok gitu Ustaz? Yang menjaga kita adalah wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyul. Siapa itu? Halo? Wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal. Itu ayat apa itu? Surat apa? Al-Baqarah. Hifdzuhuma, hifdzuhuma, menjaga langit dan bumi keduanya. Allah tidak ada beban sedikit pun menjaga langit dan bumi. Ini redaksi Al-Quran. Al-Quran pasti benar, nggak mungkin salah. Langit dan bumi aja bisa dijaga, apalagi diri Anda. Nggak ada beban. Maka itu, ini tambahan ilmu doang. Saya baca dalam kitab. Oh gitu. Ada seorang tabi'in solehnya luar biasa, perjalanan jauh, wah udah ngantuk, ke pasar nggak punya duit, tinggal di hotel nggak ada duit. Ada, kalau kita ruko lah, ruko udah ancur-ancuran ya. Saya Pak tidur di sini, pedagang-pedagang, saya mau tidur di sini, yang punya mana? Tidur aja di situ kalau berani. Angker. Orang bilang gitu, kalau orang Indonesia bilang angker. Enggak, haram hukumnya. Itu namanya ghasab. Saya tidak ngambil, tapi ngambil manfaat tanpa sepengetahuan yang punya. Namanya ghasab. Apa? Itu dosa ghasab. Kalau nyolong diambil ini. Diambil. Tapi kalau pakai doang nggak izin, berarti ghasab. Saya pakai sendal orang lah, saya nggak ambil, cuma pakai doang, sehari dua hari balik lagi sini, itu dosa, gitu kan. Maka itu harus izin. Maka ini orang soleh ini dia tidak mau ghasab, dicari orang. Oh no, rumahnya tuh yang punya ruko ini semua datangin. Assalamualaikum, saya capek musafir, boleh nggak tidur? Boleh kalau berani itu, silakan. Mau berapa hari juga boleh. Itu angker, jinnya mengerikan situ. Dibersihin sama dia. Tidur di situ. Mungkin jin rese banget di tempat kita nih, masuk dia diserang lah. Ini kisah yang saya dapatkan dalam buku. Berantem loh situ. Ternyata jin yang mengerikan, namanya jin Ifrit. Ifrit pakai ain. Orang Indonesia bilang iprit gitu. Ifrit. Bentuk juga api. Dia menunjukkan kekuatannya karena memang dari api. Dalam riwayat itu saya baca, dia membaca ayat kursi. Jinnya ketawa. Saya juga bisa baca kursi. Dengerin ini. Jadi kalau Anda, bapak-bapak sana yang ngurkiah orang, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, baca ayat kursi, terus yang kesurupan, gue juga bisa baca ayat kursi. Ya Allah, kabur ente, gitu kan? Ini jin tingkat jin, kagak ada tingkat tinggi. Kan kadang-kadang Anda berobat, ini bukan level saya, ini tingkat tinggi nih, jinnya kelas berat. Kagak ada kelas berat, semuanya kelas ringan. Ingat tuh. Kita yang kelas berat, kita ini jenderal, masa kalah sama kopral? Itu dulu. Anda jangan kalah mental. Quran yang ngomong gini, ini kan berdasarkan Quran semua tadi. Jadi jangan ketakutan gitu. Habis dari sini kata Ustaz, nggak boleh takut, lari juga kan gitu. Karena gimana ceritanya Anda? Subhanallah.
Ini saya ajarin, ini saya ajarin. Apa yang terjadi? Dia tetap membaca ayat kursi, ketika kalimat terakhir dia baca 7 kali. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Anda kalau baca jangan kata Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala. Kalau begitu baca yang tegar. Ada orang kesurupan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ditatap itu. Begitu caranya. Dia baca Quran, ayo terusin. Dia nggak mungkin baca benar, karena itu melecehkan Al-Quran. Ya Anda ditakut-takutin. Pas ketemu wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, baca 7 kali. Dalam riwayat itu dia langsung terbakar, kabur dia. Pagi-pagi orang itu bangun, itu bekas kebakar seperti api unggun kebakar semua, hitam. Karena tadi malam dibakar dengan surat Al-Baqarah ayat kursi, dibacanya seperti tadi. 1:7. Ini baru satu caranya, banyak banget caranya. Ini baru satu, ini kemudian lewat doang. Subhanallah. Ya. Jadi baik lagi tadi. Ya. Yang menjaga langit dan bumi siapa? Wala ya'udhu hifdhuma. Allah tidak pernah kesusahan, terbebani sedikit pun dengan menjaga langit dan bumi, apalagi diri kita. Subhanallah. Caranya gimana Ustaz? Anda menjaga aturan Allah. Jangan makan tanpa nama Allah. Tubuh kita ini di dalamnya ada air mayoritas. Mayoritas air, betul nggak? Nah ini makanan, ini minuman. Kasih nama Allah situ. Masukkan nama Allah. Jangan, enak banget nih coy. Mantap, maknyus, makerot, makci, mantap, top markotop, apapun. Gimana kagak keserupan itu? Gimana gak terhipnotis? Gimana tidak kesantet? Karena tubuh Anda tidak ada Allahnya, tidak ada nama Allah masuk. Maka yang pertama kali menjaga aturan Allah. Yang kedua, jagalah Allah, maksudnya banyaklah berzikir sebanyak-banyaknya. Maka Anda merasakan seperti Allah di depan Anda. Jadi 2 kalimat jagalah Allah. Pertama, jagalah aturan Allah, jagalah agama Allah. Makannya haram, gaulnya dengan orang-orang berbuat maksiat, ya gampang kesantet. Seandainya Anda anggota DPR, hobinya judi online, jadi anggota pun sogok sana sogok sini, udah sogok sana sogok sini pun jadilah Anda anggota dewan. Kayak gini mah tepar gitu kesantet tewasnya, karena makan ini dari yang haram. Subhanallah. Gimana mau menjaga diri kita? Sholat kita cepat-cepat, Anda tidak ada kekuatan. Jadi iblis itu mengatakan, saya akan goda manusia, saya akan jadikan mereka kediku takulul hubub, seperti ayam yang lapar makan beyujian. Dulu awal-awal saya ke Indonesia dapat video di Jawa Timur sana, mereka sholat 23 rakaat, 20 taraweh per switir, itu ada yang 27 rakaat, ada 23 rakaat, itu hanya 7 menit. Pernah dapat videonya nggak? Allahu Akbar. Itu namanya bukan sholat taraweh berjamaah, kesurupan berjamaah. Dan itu harus diruqyah berjamaah. Sholat itu harus tumakninah, rasa Anda bersama Allah. Loh kalau sholat aja nggak bisa dijaga, gimana mau jaga diri Anda? Jadi kalau anak Anda sholat cepat-cepat, padahal ketika Anda keluar, nak jaga diri kamu baik-baik, itu nggak manfaat. Sholat yang benerin dulu, itu maksud saya. Setelah itu banyaklah berzikir, nak, banyak berzikir, berdiri duduk berbaring berzikir, damai Anda. Yang jaga bukan Anda, siapa? Allah. Janji Allah kan tadi udah. Istri ngomong ke suami, jaga kamu, jaga diri kamu, matanya jangan jelalatan, jangan genit-genit ya. Gitu. Lihat sholatnya.
Allah Akbar. Saya maka gimana menjaga mata Anda, hati Anda kalau memang kayak begini, gitu kan? Berbahaya kalau kita tidak ada nama Allah di dalam hati kita. Makanan dan minuman ini jarang Anda sebutkan nama Allah, maka energi, kan makanan dan minum ujungnya energi, betul nggak? Berarti energinya itu tidak ada Allahnya situ. Cenderung jatuh gampang, iya nggak ada kekuatan. Kan kita tahu Allahus Samad, Allah tempat bergantung, betul? Kita hanya mengandalkan Allah. Nah, tubuh Anda tidak ada nama Allah. Tes. Kita ini kebiasaan ini udah syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, selesai kenyang. Alhamdulillah. Udah syukur deh pakai nama Allah awal akhiran. Tapi medit banget itu. Kok medit? Iya, kekuatannya tipis, bagus. Kalau setan nggak bisa makan bersama dia, karena ada nama Allah. Anda masuk rumah, Assalamualaikum, nama Allah disebut dulu. Setan nggak bisa masuk. Bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Anda pasti buka baju, ya kan? Pasti. Maksudnya mau mandi, bukan di sini. Gitu. Mau mandi buka baju, Anda nggak pakai nama Allah. Setan jin ngeliat tubuh Anda. Kata setan jin, wow, kan gitu. Oh, udah tua, udah tua. Bukan, kalau ngomong gitu, itu mah suami ente ngomong begitu kali gitu. Wow, udah tua. Nggak ada urusan tua. Wow, itu aurat kita dilihat. Anda makan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Apa? Ikutin saya. Bismillah alladzi la ilaha illahu. Tulis itu di lemari gede-gede itu, gitu kan? Jangan di kamar mandi, gitu ya. Kalau di kamar mandi zikir ente gitu doang tuh, tulisin, nggak usah nama Allah situ kan, gitu. Bismillah alladzi la ilaha illahu, la ilaha illa huwa, huwa, ha wau wa, banyak hu, ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, la ilaha illahu. Jelas ya? Hu itu maksudnya huwa. Buka baju, jreng, kagak pakai nama Allah. Gimana kagak kesambet, gitu kan? Lah kita kadang-kadang ngeliat tubuh kita aja malu, nggak usah ngeliat tubuh, betul nggak? Gitu. Ibu, bapak, kita pasti buka baju karena mandi. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak mandi pakai gamis, boleh-boleh aja, gitu kan? Gamis, saya coba nanti sore mandi pakai gamis gimana gitu rasanya gitu. Gitu kan. Nanti puasa semua ini apa pakai anduknya pakai gamis, anduk kan pasti dibuka baju. Tapi gimana Anda supaya terprotek? Diajarin diprotek. Makanan juga begitu. Ini makanan ini ditutup supaya nggak kena laler, betul nggak? Halo? Karena ngerusak, kalau masuk bakteri sakit perut. Lupa Anda masukin dalam tubuh Anda, tidak protek itu kalau setan masuk. Ada si X, ini kisah nyata. Jadi saya kenalannya tuh di masjid kayak gini. Waktu itu kajian di Bandung. Dalam perjalanan ke Bandung, saya langsung istilahnya zaman sekarang di WA lah, di SMS, dulu masih SMS. Pak Ustadz ke Bandung, saya ini kan dokter, bla bla bla. Tolong Pak Ustadz ceramahnya gak usah macam-macam, pokoknya masalah jin lah. Masalah jin. Gak usah ceramah agama yang lain, pokoknya saya ingin mau jin lah. Oke, satu orang doang. Duduk. MC-nya langsung, Pak Ustadz tadi baru ngobrol-ngobrol, mama sama ibu bapak-bapak kompak, kalau bisa ngomong masalah jin dan setan lah. Udah jin setan. Ya udah, saya bersama Ustadz, ini orang Ustadz baru nih, sekarang udah tenar banget, masuk TV. Saya bilang, ente aja ngomong jin. Oh ya udah, saya ngomong jin. Akhirnya saya bawa buku tuh ngomong jin.
Bawa ceramah, dia buka buku saya. Aduh, harusnya antum yang ngomong. Buku-buku tentang jin saya baca semua. Itu hampir setiap halaman tuh saya kasih catatan kaki saya. Ada stabilonya waktu saya masih di Mesir. Buku-buku tentang dunia jin gitu. Akhirnya dia antum yang ngomong. Saya ngomong gini, jin setan itu semua kecil, tidak ada apa-apanya, nggak ada kekuatan. Yang kekuatan itu dari Allah. Kita akan kuat kalau kita bersama Allah, karena sumber kekuatan adalah Allah. Langsung wah, teriak itu orang. Kesurupan semua. Wih, bagaimana kesurupan nih? Gitu. Karena di dalam itu udah keteror. Udah akhirnya saya ceramahnya mungkin seperempat, sisanya tuh ngurukia orang. Terus ada emak-emak badannya, wih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu kan. Sebenarnya ngerti gak maksud saya? Fil baru gede banget maksud saya. Pak Ustaz, ibu yang teriak, saya takut sama Pak Ustaz. Katanya kan bawa ibunya, dia curhat. Saya baru tahu hadis Rasulullah adalah benar. Pak Ustaz, saya ini badan segede gini, makan nggak kenyang-kenyang. Duh, kalau nambah lagi. Ibu kalau makan pakai bismillah, lupa Pak Ustaz, lupa. Itu dia masuk dengan makanan. Dalam hadis kalau Anda makan dengan nama Allah, setan itu kabur, nggak bersama Anda. Bahkan ada makanan yang masuk kemudian setelah itu astagfirullah, Anda makan nama Allah, keluar dibuntahin sama setan tuh. Bikin kurus setan. Jangan bikin gemuk setan. Wanita yang tadi gemuk itu setan gemuk juga. Nih please ibu-ibu jangan, yang gemuk jangan tersinggung habis itu keluar dari sini. Jangan, please duduk sebentar gitu kan. Saya nggak ngomongin Anda gitu. Ini artinya dia makan tidak dengan nama Allah. Anda harus dengan nama Allah. Kalau enggak Anda makan dengan setan. Lu kok Pak Ustaz tahu? Ini Pak Ustaz, teman-teman saya kirim foto ini. Jadi saya makan di restoran, di foto-foto. Ternyata ada makhluk lain, ini gambar. Dia ada gambar ketangkap kamera. Subhanallah. Dia ngomong saya juga nggak tahu. Berarti hadis Rasulullah SAW benar. Gimana tidak mau terhindar dari setan? Dia susah terhindar dari santet, hipnotis, karena memang tubuhnya sudah berinteraksi dengan setan. Nama-nama Allah tidak ada dalam tubuh Anda. Coba Anda tes. Depan Anda ini apa sih namanya nih? Nogosari. Ya, naga 7 naga juga, ya, apapun namanya gitu. Iya, Sari. Ya. Ibu Sari sini. Anda coba makan ini, tes dari awal sampai akhir Anda dengan zikir, lihat efeknya. Jadi jangan pelit. Bismillah, alhamdulillah, pelit banget. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Masa cocok sambal enak banget kan. Masya Allah, Allah Akbar, subhanallah. Masya Allah, era angkatnya, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah, nama Allah semua gitu. Ibu jangan ngebayangin saya makan gitu. Kayaknya rakus banget Pak Ustadz, lapar. Ini mohon maaf nih yang lagi puasa Senin Kamis gitu kan. Saya jujurnya hari ini saya tidak bisa puasa gitu. Ini badan udah lunglai, ini udah penuh kegiatan, penuh banget gitu. Jadi coba lihat tubuh Anda dengan nama Allah, banyak nama-nama Allah. Bismillah, Allah Akbar, alhamdulillah, serutup lagi, Masya Allah, subhanallah, akbar, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Allah Akbar, Masya Allah, alhamdulillah, bismillah, terus kan gitu. Tes gitu kan ya. Itu tubuh Anda itu makanan minuman itu nama Allah semua, betul nggak? Kecenderungan untuk berbuat maksiat jauh. Anak saya masih kecil gitu kan, si Mahira. Udah sholat, kamu nak? Udah dong. Kalau udah sholat, oh ya belum. Tadi kamu makan pakai bismillah nggak? Begitu cara. Anak lagi ngambek, oh ngambek mulu. Tadi makan minumnya pakai bismillah nggak? Ayo ingat. Ibu-ibu jangan praktekin ke suami, please. Ribut nanti.
marah mulu, Mas tadi makan pakai bismillah nggak sih? Jangan begitu gitu. Nggak usah ngomong gitu, udah paham lah gitu kan. Marah jadi dikit dikit emosi, negatif emosi. Ente tadi makan, karena emosi itu, marah itu energi, betul nggak? Halo? Lo kalau di dalam Anda tidak ada nama Allah, bahkan ada setan, nempelnya gampang. Ini yang mudah-mudah dulu, ini bisa sampai Isya nih kalau saya terangin satu-satu gitu. Subhanallah. Jadi coba Anda berzikir setiap saat, seakan-akan Anda melihat Allah di depan Anda. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Oke, saya tidak bahas hadis ini, tar dulu. Yang penting jagalah Allah, maka Allah menjaga kamu. Jagalah Allah, Anda akan mendapatkan Allah di depan Anda. Ingat dua kali kata-kata jaga. Berzikir, maka ada zikir pagi, ada zikir petang, betul gak? Nanti baru Anda gini, zikiran pagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim, baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca 3 kali. Dan seterusnya. Ini namanya doa-doa proteksi, ada di zikiran sini. Udah saya susun. Zikiran proteksi itu penting buat kita. Jadi Anda menjaga diri Anda dengan menjaga nama Allah. Pikiran kita pun digiring oleh Allah nanti. Karena energi, mikir pakai energi enggak? Mikir pakai energi enggak? Pakai energi. Makan, minum itu energi, betul enggak? Tidur pun energi. Karena tidur Anda mensuplai oksigen, betul enggak? Maka kalau kurang tidur pusing, bukan pulang, pusing. Kok pulang sih? Kalau tidur pulang, saya tidur di rumah bukan di sini. Pusing karena kurang oksigen, suplai oksigen ini kurang, betul nggak? Nah, oksigen itu harus dengan nama Allah. Bismikallahumma. Halo? Itu doa apa? Jangan lanjutin, habis ini tidur lagi. Kenapa? Tadi Ustadz baca doa itu sih, gitu. Saya lagi disalahin gitu kan. Jadi per detiknya Anda tidur itu disuplai oksigen semua dengan nama Allah. Subhanallah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, engkau telah menghidupkan, dengan nama Allah lagi. Allah lagi. Maka cara berpikir Anda pun diatur karena di situ ada nama-nama Allah. Ini karena kalau pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran maksiat, karena energi yang Anda masukkan tidak ada nama Allahnya. Langkah Anda nggak ada nama Allah. Kalau kita, tadi saya perjalanan kemarin ngurus Islamic Center, om saya cerita dulu banget, om saya cerita waktu om masih umur 70 berapa ya waktu itu, dia gitu. Om kan dakwah dalam hati saya cakap nyetir, ya Allah, kalau kita mah cerita dulu waktu saya umur 15 tahun, betul nggak? Dia enggak, dulu om itu waktu 70 berapa, 75 atau 70, udah mati saya. Dulu tuh umur waktu saya saya bisa cerita kayak gini nggak gitu kan gitu. Berarti kan umurnya di atas 80 tahun, betul nggak? Coba ada nggak yang cerita di sini? Pak Indra pernah ngomong, dulu waktu saya umur 75, berarti umur sekarang nanti berapa, 90 tahun kan gitu. Dulu saya itu jalan kaki, berhari-hari dakwah. Ini om saya ini. Di Irian Jaya. Subhanallah. Teman-teman tuh di belakang jauh, kayak titik, jauh banget sih. Pas ketemu tuh, Bapak Amir, panggil Amir, karena kan Amir kan pimpinan. Jalan cepat sekali. Loh, saya nggak merasa jalan cepat. Kalian masih muda-muda. Iya, di bawah 70 tahun deh, semuanya bawah 70 tahun. Rata-rata 30, 40. Ketinggalan jauh. Saya sambil nyetir itu. Subhanallah. Maka saya tanya, om mau nggak ke Mentawai? Boleh. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan boleh. Weh, boleh juga nih kan. Tapi kan umurnya 60. Nanti om, nanti saya beresin dulu Mentawai, nanti om dakwah di situ. Oke, siap. Wih, masuk udah siap-siap aja nih. Kita deg-degan juga nih gitu kan. Tahu nggak Anda?
Saya kok bisa kuat kayak gitu? Nih caranya, diajarin. Ini sekarang saya share ilmu beliau nih ke sini. Saya tuh kalau melakukan sesuatu selalu dengan nama Allah. Kekuatan berarti dari siapa? Dari Allah. Subhanallah. Itu orang, kalau bapak-bapak ibu jangankan Anda, saya deh. Apa nih? Apa kalau di Padang tuh makanan yang banyak kekilnya apa? Tunjang. Apa nama istilah tunjang apa namanya? Apa? Gazebo ya gitulah. Kita masih gazebo apa sih? Ya itu ya. Makan itu kita janganlah, betul kan? Om saya makan apa juga oke. Kikil, kemarin makan kikil. Oh, daging. Es, segini es. Kagak ada pantangannya. Saya bilang, umur segini kagak ada pantangnya. Saya bilang, jangan gitu kan. Saya udah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia kan gitu. Betul nggak? Ini makan enak, kecuali ada makan kikil bagi dua ya. Iya bagi dua, ngormatin dia, pas enak juga ya gitu. Makanya kenapa dia dengan zikir ini saya share ilmu. Subhanallah, benar apa kata Allah. Jadi dia kalau berjalan, ini saya share ilmu beliau nih, saya contek. Katakan, akhirnya saya share Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi dia Bismillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, illallah. Terus perjalanan. Oh gitu. Subhanallah. Dan mati saya itu saya praktekkan ketika saya berjalan ke Sakudai. Jadi kalau Anda nih, nah ini masih muda nih, gitu kan, ke Sulawesi ente biar kurus, gitu kan. Ya. Adi ini alumni Gontor, gitu kan. Dari kecil dia, dulu gitu. Udah alumni Gontor. Nanti sekolah-sekolah ke gunung sana, 30 jam jalan kaki, gitu kan. Subhanallah. Kayaknya ente ketinggalan sama saya nanti gitu. Gede banget badan ente gitu kan. Wah, gimana kekuatan itu hanya dari Allah. Jadi setiap langkah om saya itu berzikir. Kekuatannya dari Allah, bukan dari orang ini. Bagaimana kalau Anda makanan minuman ini semua dengan nama Allah? Kekuatannya dahsyat. Di sini Anda terprotek karena janji Allah, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Itu janji Allah. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Ingat Allah, Allah ingat Anda. Subhanallah. Maka kalau ini ingat nasihat ibunda ya, anakku kamu kemana-mana jaga diri kamu baik-baik. Jangan ingat ente, ingat Allah, maka Anda terjaga. Nah, kamu banyak sholat yang baik, sholat sunat yang baik, banyak berzikir berdiri. Itu maksudnya jagalah diri Anda, itu maksudnya. Jadi sekarang nasihatin anak atau cucu, jaga diri kamu baik-baik, dirubah dengan ilmu ini. Karena sehebat apapun kekuatan supranatural bisa masuk ke dalam tubuh anak, betul nggak? Ditepuklah, dihipnotislah, dipeletlah, hilang. Maka sekarang masuk pada jam berapa nih? Jangan udah azan lagi. Alhamdulillah masih ada waktu. Iya belum, tenang. Subhanallah. Ini kayak sampai asar nih gitu. Ini kalau nggak habis saya selesaikan selesainya. Kalau enggak ya episode kedua gitu kan. Saya akan ajarkan episode kedua, mungkin saya nggak tahu, ini yang ngatur kan jemaah saya semua, ngikut jemaah. Nanti ada beberapa titik yang Anda harus tahu bagaimana cara mendiagnosa tubuh Anda ada jin atau tidak. Ya, intarlah itu intar. Sekarang saya ajarkan cara berzikir yang punya kekuatan dengan zikir yang tidak punya kekuatan. Ya. Nah, ini anggap aja gelas ya. Ini ada airnya kan? Penuh ya airnya. Zikiran yang ini tidak ada kekuatan. Zikiran ini kekuatannya luar biasa. Waktu saya baru kembali ke Indonesia, saya cerita ini haram, ini nggak boleh, ini musyrik. Ada ibu-ibu ngomong gini, Pak Ustadz ngomong enak aja. Coba Anda bisa nggak ngobatin anak-anak saya? Tantangan nih. Saya kemana lagi kalau nggak ke dukun atau orang pinter? Dia harus ini, itu musyrik. Tapi kalau saya nggak lakukan itu, anak saya malah tambah parah. Waduh, Anda berzikirnya zikir kayak gimana? Akhirnya saya datang ke situ, jauh-jauh ke Bandung. Karena saya tidak merasa jadi ustadz, ya saya pakai celana biasa, pakai kaos, pakai topi gitu kan.
Jadi nggak pakai gamis, nggak pakai baju koko, pakai peci, nggak pakai topi yang pet itu kan. Waktu itu belum ada tol Cipularang, baru sampai Indonesia tuh, masih di Jawa. Naik kereta, pas keluar kereta, yang jemput saya ada 3 mobil. Ibu itu, Pak Ustaz Arifin, ya kenapa? Dia ngeliat, karena tampangnya udah pakai kaos, pakai topi gini, orang-orang kayak gini mengusir jin, nyeletuk kedengeran lagi gitu kan. Saya bilang, waduh, saya juga, karena saya tidak merasa di Ustaz, orang baru pertama pulang, baru hari pertama, mana anaknya di rumah Pak Ustaz? Wah, di ruang besar, keluar pada nyender-nyender semua di tembok. Pada ditonton gini kayak nonton Sarimin. Saya bilang, waduh, sebentar saya sholat dulu, sebentar saya sholat. Saya duduk, mana anak? Nah, lihat saya, oh saya baca doa, oh tahu ada yang baca? Yang saya baca Al-Fatihah Bapak Ibu. Itu mundur mental, bum, mental, dipegangin sama ibu. Yang nyandernya, wih ternyata kayak gini-gini sakti juga nih orang. Ngomong nyeletuknya kedengeran lagi gitu. Astagfirullahaladzim, dalam hati saya, sakti apaan? Aneh juga gak ngerti kenapa dia mundur. Saya pun tidak tahu kenapa mental. Saya juga gak tahu gimana ceritanya. Saya sakti dari mana? Anda tidak punya kekuatan kecuali dari Allah. Anda baca apa? Al-Fatihah doang. Tapi Al-Fatihah bukan doang, itu Ummul Kitab. Nah, saya ajarkan cara membacanya sehingga dia full power, punya kekuatan yang dahsyat. Tadi kan dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan selesai Alhamdulillah. Tadi kan yang awal Alhamdulillah itu bapak-bapak ibu-ibu, ada yang punya kekuatan, ada yang tidak punya kekuatan. Karena setiap huruf dalam Al-Quran adalah mukjizat. Setiap huruf udah dihitung oleh Allah yang maha dahsyat. Maka ketika Anda membaca Al-Quran itu ada kekuatan, dan Al-Quran sebagai obat. Nah, sekarang saya ajarkan nih contoh. Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ini nggak ada kekuatan sama sekali. Jadi orang sholat cepat Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada power sama sekali. Maka orang kayak gini habis sholat tetap aja dia baper, gampang marah, gampang tersinggung. Idealnya orang habis sholat dia kuat, dihina orang pun dia habis sholat. Maka itu kalau suami istri lagi ribut, ngobrollah setelah sholat. Sholat pasti ribut, sholatnya masalah. Tidak membuahkan sesuatu, tidak mempunyai kekuatan. Jadi gini, saya ajarkan. Teorinya begini. Kalau kita membesarkan Allah, wajib mengecilkan diri kita. Itu yang punya kekuatan. Kalau Anda membesarkan Allah dan Anda merasa besar, maka zikiran Anda 0. Ya kan? Nggak ada pulpen lagi. Fi qalam, ini qalam. Ada nggak pulpen? Fauzan? Ada yang punya? Bos ini. Alhamdulillah. Lihat sini. Nih lihat. Kalau Anda lihat sini, siapa ambil ini, Anda membesarkan Allah, Anda harus merasa la haula wala quwata illa billah. Praktek Allahu Akbar, semua selain Allah kecil. Pikiran hati Anda, ya aku tidak ada apa-apa. Itu full power. Allahu Akbar, ini belum, jemuran belum kering lagi, besok pakai apa lagi nanti kalau hujan. Berarti Anda membesarkan jemuran besar, Allah besar, semua jadi besar. Berarti Anda tidak punya kekuatan. Sama-sama lafadznya Allahu Akbar. Contoh, Subhanallah, Allah Maha Suci, tidak ada setitik pun kesalahan bagi Allah. Aku
banyak kesalahan ke istri, ke suami, ke anak, termasuk salah terhadap diri sendiri. Zalamna anfusana. Saya ini kotor, saya ini tidak. Ketika kita menghadap yang maha mulia, maha suci, kita merasa hina, nista, tidak berdaya gitu. Paham? Rasa bukan tahu. Oke. Kita lihat. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semua pujian milik Allah. Saya punya pujian? Halo? Semua pujian milik Allah. Kita punya? Tidak ada. Jadi alhamdulillah, seluruh pujian milik Allah. Saya inilah nol. Tidak ada setitik pujian yang aku miliki. Maka ketika Anda bicara alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, setitik pujian pun tidak layak bagi aku. Walaupun ibu-ibu cantik-cantik, pinter-pinter, kaya-kaya, punya nothing Anda. Nah, gitu cara. Baru ini kekuatan yang dahsyat. Ini saya ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, semua dikasih Allah. Anda merasa punya nggak? Kagak punya apa-apa, orang dikasih Allah. Merasa tidak punya, lihat ini. Tapi ada orang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, biar tahu suara saya keren, saya hafal Al-Quran 100 juz gitu kan. Bukan 30 lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, keren banget kan. Keren nggak gua tadi? Keren. Nol besar. Iya, kalau nol minus sekali. Anda membaca Al-Quran, niat Anda show off, who am I? Saya hebat, saya hafal Al-Quran 30 juz, saya baca Al-Quran. Cantik sekali, alhamdulillah. Gitu kan, hanya panjang banget. Ini apa ini? Anda menunjukkan Anda punya duit kah? Ke klinik kecantikan yang mahal kah? Alhamdulillah kontradiksi, maka alhamdulillahnya. Kalau Anda alhamdulillah betul dari lubuk hati yang paling dalam. Wah, pengajian pakai Lamborghini, pakai Rubicon, pasti departemen pajak ini bosnya, gitu kan. Nah, ketika Anda pakai Lamborghini, Ferrari, emang begitu suaranya, supaya orang ngelihat. Mana ada Ferrari, karimun, gitu kan. Ya kan, mobil yang asmaul husna, Allahumma innaka afuwun karimun. Moge, apa nama moge itu? Harley Davidson, miau, kan gitu. Nggak mungkin ini mobil-mobil mewah, apa motor-motor mewah itu pasti suaranya begitu. Kenapa? Dia merasa punya pujian, merasa hebat, merasa kaya. Ya kayak gini nih. Maka zikirannya nol. Walaupun lidahnya mengucapkan alhamdulillah. Maka orang berzikir ada punya kekuatan, ada tidak punya kekuatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya tidak ada setitik pujian pun, walaupun Anda profesor dokter sekalipun, walaupun Anda cuantiknya kayak setan, tetap nothing gitu. Ya gitu kan, subhanallah. Walaupun Anda gagah keker badannya Adirai Jayadiningrat gitu kan, gitu. Subhanallah. Maka orang yang badannya keker pasti kaosnya ketat, betul kan, supaya menunjukkan ini saya. Nggak mungkin badannya keker fitness pakai gamis. Mana ada di coba nggak ada pakai gamis, nggak kelihatan badannya keker. Coba begini, melendung. Ya ibu ketawanya, wah, subhanallah. Anda zikirnya apaan kayak gini? Allahu Akbarnya nothing. Orang seperti itu yang kalau apa loh? Hah? Nggak lihat nih. Subhanallah.
Anda takbirnya merasa besar, Allah membesarkan, Anda membesarkan Allah, tapi Anda merasa besar, berarti begini. Kalau Anda membesarkan Allah, berarti Anda merasa kecil. Itulah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Pakai hati baca. Pakai hati, dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan diriku sekecil apapun, baik yang di langit di bumi, tidak ada satu pun yang bisa membahayakan diriku, dengan nama Allah. Jadi Anda kuat karena Allah. La haula wala quwwata. Ini titik nol, tidak punya daya, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah. Kasih contoh. Orang yang baperan berarti dia lemah. Kenapa? Karena dia merasa hebat, merasa cantik, merasa tenar, merasa kaya. Maka itu para selebritis rata-rata sakit jiwa. Kenapa? Karena gue gitu loh, belum kenal gue apa lo? Lihat di ini dong, di Facebook, di Google, di Allah Akbar, rusak. Itu orang sakit jiwa. Coba para selebritis kan merasa paling keren tuh, ya kan? Tasnya MK, Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Jadi menunjukkan who am I. Zikir Anda jadi seperti ini karena Anda merasa hebat. Mau diisi apaan? Kekuatan dari mana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Ya Allah, aku minta perlindungan. Berarti Anda tidak punya kekuatan apa-apa, paham? Nothing. Ya Allah, dengan kalimat-kalimat Engkau yang sempurna, dengan kekuatan Allah, dari apa? Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang telah tercipta, setannya lah, dukunnya lah, santetnya, apapun, Anda terprotek. Tapi ada orang berzikir ini tidak ada apa-apa karena Allah melihat hati kita dalam berzikir. Begitu caranya. Anda latih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ganti alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, ganti Allahu Akbar. Ganti, coba Anda tahu terjemahnya semua. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Anda merasa kecil, ya Allah, saya nothing. Jangankan saya, Allah, bumi yang begitu besar itu akan hancur. Idza zulzilatil ardu. Tidak ada lagi pride, tidak ada lagi inyong, tidak ada lagi who am I, tidak ada lagi saya, gue gitu loh, tidak ada. Siapa lo sih? Rapateen, nggak ada lagi. Ini bahasa Jawa nih. Ada orang Jawa nggak sih sini? Sopo kue, kue apa kue? Saya nggak tahu lah kue apa kue. Kue, sopo kue, inyong gitu. Nggak ada lagi. Kenapa? Dia nothing. Itu orang yang kuat. Itulah orang yang kuat. Zikir itu menguatkan. Maka Anda banyaklah berzikir dengan jiwa Anda. Anda tinggal klik zikiran-zikiran sudah saya susun di situ. Subhanallah. Jadi bagaimana kita melindungi dan menghindari dari hal itu semua? Semuanya, mau itu santet, mau itu hipnotis, itu semua kecil. Kekuatan siapa? Dari siapa? Hanya dari Allah. Bagaimana Anda mendapatkan kekuatan dari Allah? Dengan berzikir. Tapi cara berzikirnya namanya titik nol. Titik nol ini bahasa Arabnya khusyuk. Khusyuk tahu nggak bahasa Indonesianya apa? Khusyuk itu merasa tidak berdaya di hadapan yang maha agung, maha dahsyat, merasa hina di hadapan yang maha mulia, merasa tidak terpuji di hadapan yang maha terpuji. Itu namanya khusyuk. Khusyuk itu titik nol, maka dia dahsyat, yakin sekali. Kekuatan hanya dari Allah, Maka hati Anda bicara, dilatih, nanti keluar, ya Allah, ngomongnya Allah. Ya Allah, aku ini begini, ya Allah. Ngomong terus, terus intensif ngomongnya. Ngomong apa kayak, curhat apa kayak, ngobrol. Jadi jangan ngobrol sama orang doang. 12:86. Tulis aja. Surat 12 itu surat Yusuf ayat 86. Subhanallah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Wa'alamu ma'ala minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya curhatnya ke Allah, mengadukan semua masalah aku, kesedihan aku, kegundahan aku hanya kepada Allah. Karena Allah doang yang punya kekuatan. Kita la haula wala. Maka itu Al-Quran sebagai wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran kami turunkan sebagai
obat, sebagai penawar. Kenapa? Karena kekuatannya luar biasa. Tapi ada orang baca Al-Quran tidak menjadi penawar, tidak bisa menjadi obat. Karena apa? Hatinya yang tidak tertata. Semua ini dari Allah. Jadi saya ajarkan. Jadi teman-teman itu, Ustaz baca apa Ustaz? Kok bisa jatuh mental begitu? Berapa kali orang? Saya nggak tahu. Tanya aja dia kenapa ente jatuh. Baca apa? Saya baca Al-Fatihah. Jadi Anda di jalan naik mobil nanti ataupun di rumah lagi duduk di sofa atau lagi santai, coba latih membaca Al-Fatihah dengan hati titik nol. Coba. Bisa saya ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berarti Anda menyadari Anda dalam serangan syaitan. Maka Anda butuh proteksi. Aku minta perlindung. Berarti Anda sedang diserang. Betul gak? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan kami pasti akan menyerang. Tapi sayangnya diterjemahkan dalam surat Al-A'raf ayat 17, surat Al-A'raf itu surat ayat 17 itu, kami akan datang. Betul, ata itu datang, betul. Kami akan datang manusia. Tetangga kali yang datang gitu. Teman kita kali yang datang. Kalau setan datang itu maksudnya menyerang. Masa dan aku akan datang. Saya ke rumah ibu datang, betul gak? Orang tua kita ke rumah kita, orang tua datang, anak kita datangnya datang. Walaupun bahasa Arabnya ata itu datang, tapi lihat maksudnya menyerang. Dan sungguh-sungguh la'atian lam taukid nun taukid tasydid, sungguh-sungguh aku akan serang manusia dari depan, dari belakang, min baini aydihim wa khalfihim wa aymanihim wa syama'ilhim, dari kanan, dari kiri, diserang, seluruh penjuru diserang. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 17. Berarti Anda ketika a'udzubillah, kebayang saya lagi diserang syaitan, ya Allah protek diriku, maka yang berzikir bukan lisan tapi hati Anda. Subhanallah, ya Allah aku tidak punya kekuatan, tolong aku, lindungi aku. Allah ngeliat hati. Itu hadis Rasulullah SAW. Allah itu tidak melihat ila suwarikum wa ila ajsamikum, tidak melihat fisik Anda, hanya lafaz Anda, badan Anda, wajah Anda, tapi melihat walakin yanzuru ila qulubikum, tapi melihat hati. Maka zikirlah dengan hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku ini lemah ya Allah, minta perlindungan ya Allah. Setan itu menyerang dari segala penjuru, itu yang terkutuk ya Allah. Hati Anda yang berbicara. Nah, kadang-kadang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, otak kita lemah, kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kosong. Ibarat mobil, jalannya cepat, penumpangnya ketinggalan. Penumpangnya apa sih? Supaya masuk penumpangnya, mobilnya pelan-pelan. Maka bacanya pelan-pelan. Itu perintah 73 ayat 4. Ya. Adapun 75 ayat 16, tadi kan 73. 75 ayat 16 surah Al-Qiyamah ayat 16, larangan jangan gerakan lidah cepat. Maka nggak boleh baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Saya sholat subuh, imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lagu apa? Ini lagu Jawa apa gitu? Maliki ya, panjang semua. Ampun ya Allah. Mau ngebatalin nggak gitu? Kalau Anda ketemu orang sholat cepat-cepat, batalkanlah sholat Anda. Ya. Anda keluar dari jemaah sholat sendiri. Ya, coba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, coba. Kemarin saya sholat di Masjid X, kebetulan ada jenazah nih, siangnya. Saya ada jenazah, ya udah, sholat zuhur dulu, pakai gamis, pakai Allahu Akbar, cepat banget, cepet. Allah Akbar,
Mau predikat Anda kiai ke, mau pakai gamis, pakai, tapi bahasanya cepat begini. Subhanallah, hampir saya keluar sebenarnya ini kalau nggak dapat rukunya nih saya keluar. Kebayang saya di depan imam pas sini. Kalau saya keluar gimana ceritanya? Jadi harus tumakni, baca itu dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda sudah bilang Ar-Rahman, perhatikan Allah, kapan-kapan kita bahas surah Al-Fatihah. Nggak cukup waktunya. Itu 1 minggu kali. Supaya Anda ngerti, ini gara-gara saya pernah ditantang, saya ini umur sudah hampir 70 tahun. Ya terus Pak, saya ini baru Islam kemarin lah. Padahal saya lahir Islam, maksudnya baru Islam kemarin, saya baru taubat lah. Baru sholat, baru hijrah orang bilang. Nah, terus Pak Ustadz umur saya udah kayak gini, bisa nggak Anda mengajarkan saya waktu yang singkat mencakup seluruh Al-Quran? Masih PR-nya gitu. Coba. Bisa Pak, bener, ini nggak main, bisa Pak. Caranya kita membahas Al-Fatihah dari awal sampai akhir, itu sudah mencakup semua Al-Quran, karena dia ummul kitab. Ummu itu ibu, Umi gitu. Itu ibu, Umi itu ibuku, Abi ya, Abi. Jadi itu ataupun as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi surat apapun, ayat apapun adalah pengulangan dari surat Al-Fatihah. Pahami lah itu. Akhirnya kita kaji. Ustaz benar yang ngomong itu Al-Quran bukan saya. Oh ya, ketika kita memahami Al-Quran, Al-Fatihah benar-benar dengan penghayatan, kita ngerti, maka seakan-akan Anda mengerti Al-Quran itu mewakili, karena itu adalah ayat-ayat yang diulang-ulang. Subhanallah. Oke, jadi Anda coba banyak berzikir. Zikir proteksi sangat amat banyak. Yang saya tekankan bukan lafaznya, tapi hati. Anda nggak boleh lepas dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran pun mulailah dengan ta'awudz, karena setan akan menggoda. Baik, materi masih banyak, waktunya sudah mepel ya. Itu kol-kolah nih. Jadi sekarang saya ajarkan proteksi ya. Yang instan. Dulu saya menjadi ketua kafilah haji seluruh Indonesia gitu kan. Dulu ada Ampuri dan ini ada bikin lagi orang-orang tahun 2004 gitu. Wah, itu baca cara-cara untuk menghancurkan gitu. Akhirnya saya ditawarin untuk ada bodyguard karena takut ada yang membunuh saya dengan cara-cara kecelakaan lah apa. Saya bilang saya nggak butuh bodyguard, saya sudah ada bodyguard. Saya ajarin ibu ini gak gampang-gampang ya, tapi dahsyat. Tolong diajarkan ke anak-anak kita ya. Ada si X, Ustadz X pun begitu. Dia pakai bodyguard, pakai polisi, pakai senjata yang ada pelurunya. Akhirnya pelurunya makan anaknya, wafat. Pernah dengar lah? Astagfirullahaladzim, itu tenar sekali Ustaz. Saya bilang, loh ngapain pakai bodyguard? Bukankah Anda seorang Ustaz? Anda punya ilmu, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Anda memprotek diri Anda dan Anda mendapatkan bonus dari Allah, bodyguard bersenjata lengkap menjaga Anda, tidak pernah ngantuk dan Anda tidak pernah bayar. Bukan satpam, bukan polisi. Siapa itu? Malaikat. Mau saya kasih doanya nggak, zikirnya? Nah, itu ada di situ di halaman kedua, gitu kan. Tapi Anda nggak usah, itu juga pasti hafal. Bacanya yang lengkap karena versinya banyak ya. Yang lengkap nih, versi yang lengkap aja. Karena ada 4. Pasti hafal, Anda mungkin tidak hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu di halaman kedua buku, saya nggak bawa bukunya lagi, di halaman kedua. Baca itu pagi hari 10 kali,
sore hari 10 kali. Kata-kata sore hari ada yang menafsirkan setelah asar, ada yang menafsirkan setelah maghrib, dan saya lebih condong setelah sholat asar. Anda mau nambah setelah maghrib boleh. Itu minimal berapa kali? 10 kali. Nah, kalau Anda berzikir, nih, sekarang kita hitung pakai stopwatch, ya, pakai stopwatch ini. Seandainya kita berhitung, saya bacanya akan pelan-pelan, sehingga kita baca nih, ya. Nah, ini ada nih, makasih. Ini di halaman kedua. Di sini ada halaman kedua. La ilaha. Di sini ada gambarnya berbeda, nih ada warna biru. Dari satu zikiran ini ada warna merah, ada warna hitam. Itu tergantung hadis perawinya, ya. Nah, yang kita hafal la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan gitu. Ada lagi la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi, tambahannya itu kan. Nah, itu yuhyi wa yumiit itu hadis riwayat Tirmidzi. Kalau tanpa yuhyi wa yumiit hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 1 hadis riwayat Bukhari. Oh, kalau hitam, oh nomor 1. Nomor 2 ada yuhyi wa yumiit merah. Oh, di sini merah. Oh, ini hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Ini ada lagi warna biru. Biru itu oh Ahmad, riwayat Ahmad dan Nasa'i. Jadi saya kasih warna itu sesuai dengan riwayat-riwayatnya. Nah, sekarang yang lengkap ini. Kalau Anda, setahu saya Ustaz, la wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi riwayat yang lain la wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, oh ada tambahannya, semua benar. Tapi ada riwayat yang lain la wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, ada tambahan. Nah, ini saya bikin versi yang lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya 10. Ini di halaman kedua, ya, nanti tinggal halaman kedua 10. Nah, kalau Anda membaca ini hitungan detik gitu kan, taruhlah hanya kalau hitungan saya baca la ilaha wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 8 detik. 8 detik 8 kali 10 berarti 80 detik. 80 detik sampai 2 menit enggak? Enggak sampai, betul enggak? Masa Anda bayar enggak sampai 2 menit? Oke, kita lempengin 2 menit berarti 120 menit, betul enggak? Padahal tadi hitungannya 80 menit. Oke, lempengin 120 menit. 2 menit. Ya kan, berandai-andai. Tadi kan hitungannya 80 menit, ya kan? Detik, sorry. Detik 80 detik. Kita hitung 120 detik, berarti 2 menit. Bayar 2 menit pagi, bayar 2 menit, akan turun malaikat bersenjata. Ngapain pakai polisi? Apalagi polisi zaman sekarang bikin susah. Gitu kan? Subhanallah. Ya nggak semua polisi bikin susah, ya. Tapi nggak selesai masalahnya. Subhanallah. Artinya apa? Coba zikir itu. Malaikat bersenjata, protek. Masalah musuh kita itu malasnya itu loh. Ya. Coba apa susahnya? Apalagi kita punya waktu cukup. Kasih aja 3 menit lagi. Wih, berarti kali 10 lagi kan? 30 adalah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayy. Ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, enggak ada yang aku puji, jangan memuji diri sendiri. Jangan merasa hebat karena tidak ada yang dipuji kecuali Allah, tidak ada yang dibesarkan kecuali Allah, tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Tiba-tiba Anda inyong, berarti Anda tidak punya kekuatan zikir ini. Pahamlah itu. Lahul mulk walahul hamd, kerajaan langit dan bumi milik Allah, dan dia punya pujian semuanya. Tapi Anda merasa hebat, merasa punya, merasa kaya, maka zikiran ini nggak bermanfaat. Karena Allah ngelihat hati kita. Yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan. Ya Allah, aku tidak berdaya, aku bisa hidup, bisa berdiri ini, siapa yang memberikan kehidupan? Allah. Begitu caranya. Biadil khair, seluruh kebaikan hanya dalam genggaman engkau. Subhanallah. Wa huwa ala kulli syai'in, dialah Allah yang berkuasa atas segala. Dengan hati Anda ulang sampai 10 kali. Subhan malaikat. Nanti malaikat pagi datang di aplusan sampai sore.
Malaikat sore datang lagi sampai malam sampai pagi. Caranya waktu aplusan maka berzikir di refresh 10 kali ketika petang hari. Ini contoh satu di antara sekian banyak zikiran. Jadi ini yang harus kita lakukan. Bagaimana Anda bisa memprotek diri Anda kalau Anda tidak menjaga Allah. Oke, ya. Dan yang lainnya. Oke, sebagai bonus lagi, ini sebagai bonus udah dikit lagi habis ya. Mohon maaf, belum ada pertanyaan. Sekarang insya Allah saya akan terangkan. Nggak tahu nih Ibu, apakah kita tambah lagi? Bukan waktunya, kalau ini saya ditunggu orang. Maksudnya minggu depan bisa? Oh, saya ke Mentawai. Oh iya, cepat ke Mentawai. Apa? Pokoknya awal Agustus nanti kita akan ketemu lagi. Pertama, sebelum kita pisah nanti ini, coba Anda praktekkan dalam tubuh Anda ada jin atau tidak, oke? Ya. Bacalah Al-Fatihah 7 kali. Bacalah ayat kursi 17 sudah saya ajarkan tadi. Ujungnya wala yudhihuzuma 7 kali. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Ini sebagai mukadimah saja ya. Kemudian bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya.